Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih belajar bersama kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga Allah limpahkan amal jariah, pahala yang terus mengalir untuk beliau dan keluarganya. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada guru-guru kita, dan juga semoga dengan belajar ini Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan jadi jalan untuk kita husnul khotimah dan bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk judul 125. Tersenyum. Betul? Judul 250. Judul hadis 250. Sudah ketemu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Abdillah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail dari Qais, ia berkata, aku mendengar Jarir bin Abdillah berkata, tidaklah Rasulullah SAW melihatku sejak aku masuk Islam, melainkan beliau selalu tersenyum kepadaku. Paham? Ulangi. Tidaklah, kata Jarir bin Abdillah, ya, Rasulullah melihatku sejak aku masuk Islam, melainkan beliau selalu tersenyum kepadaku. Maksudnya, sejak Jarir bin Abdillah masuk Islam, itu setiap kali Rasulullah ketemu dengan beliau, atau setiap beliau ketemu dengan Rasul, pasti Rasulullah itu tersenyum. Dah. Ya. Apa pelajarannya? Nabi itu, Bu, ini contoh paling mudah, tapi kadang kita lupa dan susah untuk mengerjakan. Bahwa apa? Nabi itu kalau ketemu orang senyum. Dah. Pertanyaan. Ibu kalau ketemu orang senyum tuh. Ongkoh senyum, tapi barusan si Ganur rada ambek. Senyum, ya, senyum. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau ketemu orang senyum. Ya, kalau bahasa kita somea. Jadi nggak ada merem zaman dulu. Kunaon si ibu itu, tuh si Ganur ngegel. Karena orang itu jadi takut. Kenapa? Karena ibu teh nggak senyum. Ya, dan lihat kalimatnya apa? Bahwa beliau itu selalu tersenyum kepadaku. Jadi Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu-nya juga menyampaikan bahwa saya teh kalau ketemu Nabi itu nggak pernah ngelihat Nabi itu nggak senyum gitu. Ya, pokoknya Nabi itu kalau ngelihat saya senyum. Kalau secara umum berarti Nabi itu kalau ketemu orang senyum. Gitu. Bu, senyum. Dari ibu atau ya, ibu nulis wae teh zaman dulu. Gitu. Oke. Satu lagi, lihat Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu min hadal bab rajulun min khairi di Yaman ala wajhihi mashatu malak fadakhala Jarir. Akan masuk, kata Nabi, ya, ke pintu ini seseorang yang beruntung, yang terbaik, dan di wajahnya terdapat usapan malaikat. Apa maksudnya di wajahnya terdapat usapan malaikat? Maka muncullah Jarir bin Abdillah, dan beliau itu datang dalam keadaan tersenyum. Nah, dari dua hadis ini, Bu, kita belajar dulu. Jarir bin Abdillah kalau ketemu Rasulullah, ngelihat Rasul senyum. Rasulullah itu selalu senyum, maka beliau pun mencontoh Rasul. Ya, mencontoh Rasul sehingga apa? Ketika datang atau ketemu siapapun, beliau juga sama-sama ikut senyum. Maka Nabi menyebutnya sebagai orang yang di wajahnya itu diusap sama malaikat. Kalau ibu diusap malaikat,
atau dicabok. Ibu mah lain diusap diciwit gitu ya. Maka apa? Tugasnya senyum. Simpel Bu sebetulnya. Ya, tapi lupa. Dan senyum itu akan semakin susah kalau apa? Kalau ibu lagi kesel, kalau ibu lagi marah, betul gak? Makanya udah senyum aja. Ya. Ustaz gimana kalau lagi marah? Senyum deh. Nanti marahnya hilang. Tapi jadi aneh Ustaz, baik paksakeun. Ibu lagi marah, senyum gitu. Cek bapakna, mama kunaon? Lain ambek bieu teh. Cek Ustaz senyum. Gitu. Cuma jadi aneh, enggak apa-apa. Ya. Kenapa Bu? Karena senyum itu berarti bentuk kita tuh apa ya? Welcome. Kita itu ramah sama orang yang sedang kita temui. Makanya lihat kandungan hadisnya. Hadis di atas menganjurkan seseorang agar memuliakan, berlemah lembut, dan tersenyum kepada orang yang datang. Maka gimana? Senyum. Udah, tugasnya cuma itu. Ya. Assalamualaikum paket. Ketambang paket teh. Ya. Sahamang gitu. Waalaikumsalam, sahamang. Kayak gitu ya boleh. Minimal rada someah gitu. Atas nama siapa Pak? Gitu. Atas nama ini Ibu. Oh iya betul. Tur nuhun. Bisa kan begitu? Ya bisa begitu. Sahamang. Paket saha. Riuh. Sikir bajak gelut Ibu teh. Ya, lemah lembut, somea sama orang yang datang, enak gerak. Ya, gitu. Oke. Dua, hadis di atas menunjukkan keutamaan sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa Bu? Bahwa dari sini ya kita belajar bahwa Jarir bin Abdullah adalah orang yang utama. Jadi masuk ke dalam hadis dan disebut sama Nabi. Kenapa? Karena keutamaan beliau itu suka senyum, udah. Atau peberiheun tahajud keberangan, ngaji butut keneh wae. Apalagi Bu? Sholat kadang gak khusyuk seringnya mah. Apalagi? Atau minimal kita teh masuk surga teh dari senyum gitu Bu maksudnya. Gitu. Makanya termasuk dari sini kita belajar juga bahwa balik lagi belajar ilmu itu efeknya apa Bu? Hasilnya mengubah perilaku kita. Jadi apa? Jadi murah senyum. Gitu. Oke. Ya. Ibu makan mun pamit teh gitu. Ustaz nuhun, assalamualaikum. Mohon Bu mangga, waalaikumsalam. Kan gitu. Ustaz nuhun, waalaikumsalam. Nah. So, gimana tuh? Ya. Ini ya. Kita bersama. Ya, gitu. Jadi apa Bu? Senyum. Udah. Akhlaknya seorang muslim itu senyum. Nah, kenapa Ibu senyum? Nyontoh Nabi. Ustaz aku teh udah senyum, tapi kebetul teh kalau kanjeng medut, biarin. Itu mau urusan mereka. Karena Ibu senyum bukan karena orang lain.
nyontoh Rasul, betul. Ustaz meni susah praktek gitu teh naon? Batur kalau ka jemedud geura ya udah. Abi teh ku abi teh jemedudan deui we. Itu berarti apa? Berarti ibu senyumnya masih karena orang lain. Gitu. Makanya saya sering bilang kan, Bu, kenapa diem? Kan ninggalin nanti kusut gitu. Ibu ngaji teh bari. Buat tuh cing atau cing rada ceria sedikit aja ngaji teh. Ya, gitu. Kenapa senyum? Kenapa ibu senyum? Nyontoh Nabi, ya, gitu. Sudah, lanjut. Hadis 251. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, tidak pernah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak bagiku langit-langitnya, melainkan beliau itu hanya tersenyum. Ya, kemudian Ibunda Aisyah menyampaikan, apabila beliau melihat awan atau angin, maka beliau bisa diketahui dari wajahnya. Ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya jika orang-orang melihat awan mendung, mereka merasa senang dengan harapan akan turun hujan. Sebaliknya, aku melihatmu tampak pada wajahmu ketidaksenangan jika engkau melihatnya. Nabi SAW lalu menjawab, wahai Aisyah, apakah itu akan menjadikanku tenang jika padanya adalah azab? Ada suatu kaum yang diazab dengan angin dan ada suatu kaum yang melihatnya, lalu mereka berkata, ini adalah sesuatu yang muncul yang akan memberi kita hujan. Surat Al-Ahqaf ayat 24. Oke, ini ada dua bagian berarti. Satu, tadi Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu, Bu, nggak pernah kelihatan langit-langit mulutnya. Oke, nggak pernah kelihatan langit-langit mulutnya, melainkan beliau itu hanya tersenyum. Berarti gimana, Bu? Berarti gimana? Berarti Nabi itu kalaupun ketawa nggak pernah sampai calangap. Wah, itu nggak boleh, nggak pernah. Kan ada yang Bu yang begitu? Gitu nggak. Jadi batasan Nabi itu cuman senyum. Nanti di hadis yang lain, ya, bahwa senyumnya Nabi paling maksimal itu apa, Bu? Sampai kelihatan gusi. Ya, nyengir gitu, jadi nyengir kelihatan gusi, paling begitu. Nggak pernah sampai ngebuka mulut. Ya. Jadi gimana, Bu? Nah, berarti senyum dan ketawa itu ada batasannya. Bahwa apa? Jangan sampai terbahak-bahak. Ya. Karena kan ada orang-orang yang ibu tuh ya cantik, elegan gitu. Ya, berkarisma, berwibawa. Muslimah tuh gitu biasanya. Pakai hijab, duduknya tenang, gitu ya. Terus kalau bicara teratur, senyum sama orang. Memang begitu. Kalaupun ada yang lucu, ya udah, cuman senyum. Gitu. Karena kadang apa? Kalau ada orang baik, cantik, duduk, pendiri, orang tuh seneng gitu. Tapi begitu ketawa, wah, itu jadi hilang, Bu, cantiknya. Gitu. Tapi tolong ditahan ya. Kalau lucu mah ketawa aja. Tuh jadi, jangan, ya, ketawa biasa aja, ibu meni abang nahan, pet, jangan, ya gitu.
yang wah, kan punten ya Bu. Kadang mungkin ibu juga pasti pernah dengar lah. Orang kalau ketawa tuh wah, itu teh nggak apa. Paham ya? Itu nomor satu. Ibu tuh jadi cicingan gitu, itu biasa ya. Ibu tuh lagi. Bu. Yang kedua adalah tadi, dan Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah itu kelihatan banget dari wajahnya kalau lagi seneng, lagi marah, kesel, ada yang nggak sesuai dengan beliau, termasuk kalau lagi takut. Takut dalam artian apa? Takut sama Allah ya. Apa salah satunya Bu? Kalau melihat awan mendung. Ya, kalau melihat awan mendung. Gitu. Kenapa? Karena tadi kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, kenapa sih kalau mendung tuh engkau tuh jadi kayak orang ketakutan? Maka kata Nabi, ya, bukan soal urusan takut mendungnya, tapi Nabi itu sangat tahu persis Bu, bahwa di surat Al-Ahqaf ada orang-orang yang ketika melihat awan mendung dikiranya bakalan hujan, tapi ternyata azab. Coba buka dulu surat Al-Ahqaf ayat 24, halaman 505. Ada ketemu? Azabnya siapa? Yang dari awan mendung, kaum Ad. Umatnya siapa? Nabi Hud alaihissalam. Ya, ayat 24. Ibu tahu ya, intinya Nabi Hud berdakwah, kaum Adnya mau denger nggak? Tidak. Maka lihat ayat 24. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju kepada lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, kata Allah, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Itu jadi bahasanya apa ya Bu? Ya Rasulullah itu kan dengan keimanan yang sangat tinggi, maka ketika ada ayat yang kayak gini tuh nempel banget sama Nabi. Makanya apa? Suka rada sieun kalau ngelihat mendung. Kan kalau di Arab itu Bu, hujannya jarang. Sekalinya hujan gede gitu ya. Nah, makanya begitu mendung Nabi itu agak ada rasa takutnya, ada rasa khawatirnya. Kenapa? Takut ternyata yang datang adalah seperti surat Al-Ahqaf ayat 20. Itu maksudnya. Berarti apa? Tapi dari sini kita belajar Rasulullah itu sangat ekspresif. Ya. Makanya para sahabat itu bisa tahu kalau Nabi marah tuh kelihatan di wajahnya. Kalau Nabi makanya termasuk Nabi itu kalau sayang sama orang gitu kan senyum, ramah gitu. Berarti gimana? Berarti kita juga harus menjadi poin utamanya adalah senyum, harus murah senyum. Oke, termasuk tapi juga ya tetap harus pengingat ke selanjutnya adalah untuk selalu mawas diri. Tahu mawas diri? Ya, ibu lagi kemana, ibu lagi pergi, lagi dimanapun, jangan sampai lupa. Ya, kenapa? Mudah bagi Allah untuk melakukan apapun. Ya, hujan, alhamdulillah. Makanya kenapa? Kalau hujan, tugas kita, contohnya doa. Oke, kita lihat kandungan hadisnya. Tawa Rasulullah SAW hanya berupa senyuman bila mana beliau senang dan kagum akan sesuatu. Ya.
Jadi ya udah senyum, ketawa normal gitu. Jadi nggak yang terbahak-bahak. Itu batasannya. Nah, ada lagi tapi batasannya. Apa batasannya? Yang kedua, banyak tertawa bukanlah sifatnya orang soleh. Tuh. Karena hal itu akan mematikan hati. Boleh bercanda? Boleh. Ya, karena Nabi juga bercanda. Ya, ngelihat sesuatu yang lucu, terus kita ngaji nih begini, biar nggak bosen, ya kan? Terus ada sesuatu yang bikin kita tertawa, ketawa nggak apa-apa. Tapi batasannya tadi, jangan terbahak-bahak. Boleh tertawa, tapi jangan berlebihan. Tadi poinnya apa Bu yang kedua? Karena banyak tertawa mematikan hati. Punten ya, makanya nggak boleh Bu termasuk ongkoh ngaji tapi lebih banyak seseriannya, itu nggak boleh. Paham? Ngaji boleh, biar nggak jenuh ya ketawa gitu, wajar, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti jadi kebalik. Ya, malah lebih banyak ketawanya daripada ilmunya, itu nggak boleh. 3. Takut terhadap hukuman dan siksaan Allah merupakan sunnah Nabi SAW. Ya, misalnya apa? Sekarang di Nusa Tenggara Timur itu lagi ada gunung meletus. Termasuk di beberapa bagian di Jawa Barat banjir. Ya, di Bandung Selatan juga banjir. Nah, kita harus jadi pengingat buat kita tadi untuk selalu mawas diri. Ya, selalu berlindung kepada Allah. Allahumma shayyiban amin. Ya, itu. Bisa dipahami? Allah. Jadi punten ya, termasuk ibu harus mulai membatasi nonton yang lucu-lucu. Boleh nonton yang lucu, boleh, tapi jangan lama teuing. Karena bisa mematikan hati. Hahaha, lucu. Hahaha, ya gue seserian. Ya. Bukan gak boleh sama sekali, bukan ya. Tapi dibatasi. Lanjut lagi. Judul 126, tertawa. Hadis 252, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, akillat dhahik fa inna kathratan dhahik tumitul qalb. Kurangilah tertawa, karena banyak tertawa mematikan hati. Ya. Boleh ketawa? Boleh. Senyum? Boleh. Tapi jangan tertawa terbahak-bahak berlebihan. Poinnya apa? Mematikan hati. Bu, apa yang dimaksud dengan mematikan hati? Kalau seseorang hatinya mati, nantinya sulit untuk belajar ilmu, sulit untuk menikmati ibadah, sulit untuk mendapatkan hikmah, gitu. Ya, makanya secukupnya saja, sewajarnya saja. Tapi bukan berarti jadi nggak boleh sama sekali, ya enggak. Ibu nonton apa seserian boleh apa, tapi jangan lama-lama. Satu lagi 253 sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, jangan kalian memperbanyak tertawa,
karena banyak tertawa mematikan hati. Ulangi ya, Ibu lihat lagi terjemahnya. Yang atas kurangi tertawa. Yang bawah, jangan kalian memperbanyak tertawa. Berarti apa? Sedikit aja. Berarti gimana? Bukan gak boleh, tapi sedikit aja. Ya, meniasa para rosen segitu. Pengen nonton yang lucu, boleh. Sebentar, udah cukup. Ya, jadi jangan kelamaan itu nggak boleh. Ya, dan ini dibedakan. Kalau senyum tiap saat ke siapapun, ketemu orang senyum, ramah sama orang. Ya. Tapi kalau tertawa dibatasi, jangan terlalu banyak. Ibu lihat penjelasan katanya. Tumitul qalb, mematikan hati, artinya menenggelamkan hati ke dalam kegelapan sampai mati. Tidak bermanfaat bagi dirinya dan tidak mampu membentengi dirinya dari perkara yang dibenci syariat. Tuh, apa artinya? Mematikan hati itu, Bu, artinya apa? Nantinya kita, naudzubillah ya, jadi benteng dari hal-hal yang di luar syariat itu jadi makin tipis bentengnya. Paham? Akhirnya apa? Jadi mudah tergelincir kepada perkara yang dibenci. Bisa dipahami? Jadi apa? Senyum aja. Tertawanya dibatasi. Oke. Selanjutnya hadis 254. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar bersama sekelompok orang dari para sahabat. Mereka tertawa dan saling bercakap-cakap. Beliau bersabda, ya, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, beliau lalu pergi dan membuat orang-orang itu menangis. Nah, sampai situ dulu, Bu. Perhatikan dulu. Jadi pernah Nabi SAW itu jalanlah bareng sama para sahabat biasa, sambil jalan, sambil ngobrol, sambil bercanda, seserian. Dia ketawa gitu, seru gitu, ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Maka kemudian Nabi mengingatkan, ya, kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, ibaratnya kalau kalian lihat apa yang pernah saya lihat surga, lihat neraka waktu Isra Mi'raj, maka apa? Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Pergi aja Nabi teh. Digituin, maka para sahabat nangis, Bu. Kenapa? Merasa salah. Karena udah terlalu banyak tertawa. Gitu. Kalau salah nih, kita banyak ketawa tadi. Kata Nabi nggak boleh gitu. Tapi kemudian Ibu lihat lanjutannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, mengapa engkau menjadikan hamba-hambaku putus asa? Ditegur, Bu. Ya.
Maka setelah itu, maka Rasulullah SAW kembali dan bersabda, bergembiralah kalian, berperilakulah yang lurus, dan mendekatlah kepada kebenaran. Ya, apa maksudnya? Berarti sama Nabi diralat, Bu. Apa diralatnya? Ya maksudnya jangan jadi malah terlalu sedih seperti itu, enggak. Bukan artinya enggak boleh ketawa sama sekali, bukan. Tapi apa? Tapi maksudnya bercanda boleh, tapi kembali ke yang tadi. Apa, Bu? Ada batasan, ada batasannya. Jangan berlebihan. Itu dulu. Bercanda boleh, tapi jangan berlebihan, ada batasannya. Terus apa? Dan bercandanya, tadi apa kata Nabi? Berperilakulah yang lurus dan mendekatlah kepada kebenaran. Berarti apa? Bercandanya tetap lurus, tetap benar. Apa artinya, Bu? Tetap lurus, tetap benar tuh. Bercanda berarti apa, Bu? Nggak boleh dengan bohong. Awas nih, suka ada yang bercanda tapi bohong. Nggak boleh. Ya, misalnya tiba-tiba ke ibu, ayah toke mana? Tapi bohong, katanya begitu. Bu, misalnya digituin, boleh nggak? Nggak boleh, karena bohong. Oke. Termasuk yang kemarin, bercanda berlebihan. Masih ingat bahasan kita sebelumnya? Udah dibahas belum? Boleh nggak bercanda bikin orang jatuh? Boleh. Ya kan, orang mau duduk, kursinya ditarik. Saya pernah cerita ya. Itu nggak boleh, Bu. Kenapa? Itu bercanda yang sampai mencelakakan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Apa, Bu? Pernah saya cerita? Bercanda ngeguyur bebaturan di tengah lapangan sekolah tuh. Diguyur, ternyata pakai apa, Bu? Thinner. Wah. Itu bercanda berlebihan, Bu. Atau apa yang sama Nabi dilarang? Menyembunyikan barang, itu nggak boleh. Sumputkeun, itu nggak boleh. Orangnya nyari, gitu ya, orangnya khawatir, ya. Misalnya apa, Bu? Ibu teh mau ngaheureuyaan teman ibu, incuna disumputkeun. Ya, orang sumputkeun incuna, sinalieun apa? Ninina, itu nggak boleh. Ya, gitu. Oke, Ibu lihat kandungan hadisnya. 1, dalam hadis terkandung ancaman bagi orang yang banyak tertawa dan lalai dalam mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Apa maksudnya? Kalau kebanyakan bercanda, kalau kebanyakan tertawa, hati-hati, bisi nanti lupa untuk mengerjakan ketaatan akhirat. Apa contohnya? Bapak ada tamu, teman-temannya ngobrol, nostalgia, sampai lupa waktu. Nah, itu nggak. Ya. Ibu lagi nonton apa? Lagi seru lah, lagi ketawa-ketawa. Adzan. Terus kagok. Kayak ieu keur lucu, jangan. Ya, intinya apa, Bu? Berarti lebih banyak bercanda, lebih banyak main, nanti lupa sama yang penting. 2, kabar gembira dari Allah bahwa Allah akan memberikan pahala yang banyak bagi amal yang sedikit. Apa maksudnya? Tadi
senyum, itu kan simple, sepele, kadang diremehkan, tapi disampaikan bahwa itu tuh pahalanya besar. Termasuk yang barusan, membatasi tertawa, ya, membatasi main-main, itu simple, hal ringan bahasanya. Ya, ibu lebih membatasi diri, enggak tidak tertawa terbahak-bahak. Itu simple, tapi pahalanya besar. Ya. Tapi yang ketiga, perkara yang dituntut dalam beramal adalah pertengahan, tengah-tengah. Ya. Tidak meremehkan, tapi juga tidak berlebihan dalam beramal. Ya, dan ketika tidak mampu melakukannya dengan tidak sempurna, maka hendaknya seseorang berusaha mendekati kesempurnaan. Maksudnya apa? Tadi saya bilang bukan berarti ibu nggak boleh ketawa, bukan. Bukan berarti nggak boleh heureuy, bukan. Serius gitu, enggak. Biasa aja. Ya, dan kita ngaji seperti biasa, yaitu itu umum, itu standar. Ketawa, biar gak jenuh, ya kan? Ketawa, heureuy, boleh kan jadi masalah. Ya, bukan berarti ibu teh jadi serius pisan. Ya, makanya dari mana? Standarnya yang mana, Bu? Bisa dipahami?